Di video kali ini kita akan bedah tuntas apa itu BMS 1S untuk baterai LiFePO 4, kenapa wajib pakai dan bagaimana cara kerjanya menjaga baterai kita tetap aman selama bertahun-tahun. Yuk kita bahas. Pertama-tama mari kita bedah namanya dulu. BMS singkatan dari Baterai Management System atau Sistem Manajemen Baterai. Sedangkan 1S artinya satu serial atau satu sel tunggal. Jadi BMS ini dirancang khusus untuk mengelola satu buah baterai LiFePO 4 dengan tegangan nominal 3,2 volt. Jangan sampai tertukar, BMS LiFePO 4 itu berbeda dengan BMS lithium ion biasa. Baterai lithium ion punya tegangan penuh di 4,2 volt, sedangkan LiFePO 4 penuhnya di sekitar 3,5 sampai 3,6 volt. Lalu apa sih sebetulnya tugas utama dari BMS? Yang pertama adalah proteksi kelebihan pengisian. Saat kita mengecas, BMS akan memantau tegangan baterai. Begitu menyentuh angka aman maksimal biasanya di sekitar 3,6 volt, BMS akan otomatis memutus jalur pengisian. Proteksi kuras habis. Ini yang sering bikin baterai mati total. Baterai LiFePO 4 tidak boleh kosong sama sekali. Jadi dengan menggunakan BMS, begitu tegangan baterai turun ke 2,0 volt, maka BMS akan langsung mematikan output daya dan baterai kita selamat dari gejala mati total. Sekarang bagaimana cara merakitnya? B-min hubungkan ke kutub negatif baterai, lalu B+ kita hubungkan ke kutub baterai positif. Power plus ini adalah jalur luar, kita hubungkan ke kutub positif charger atau beban. Lalu ada P- atau power min, kita hubungkan ke negatif charger atau negatif beban. Sekarang kita akan menguji fitur over discharge protection-nya. Di sini saya tidak menggunakan baterai asli, melainkan power supply disable sebagai simulator baterai yang terhubung ke pin B+ dan B-min. Hubungkan positif ke B+ dan negatif ke B-min. Kita misalkan tegangan baterai berada pada 3,5 volt. Ini misalkan saja ya bro. Sekarang mari kita simulasikan kondisi saat baterai mulai habis karena dipakai terus-menerus. Kita ukur tegangan inputnya terlebih dahulu. 3,5 volt, terbaca 3,5 volt. Kita ukur tegangan output pada BMS apakah sama dengan tegangan inputnya. Tegangan outnya sama dengan
tegangan input 3,5 volt. Mari kita simulasikan kondisi saat baterai mulai habis. Karena dipakai terus-menerus, saya akan menurunkan tegangan power supply ini secara perlahan. Oke, sudah 2,9 volt. Kita akan turunkan ke 2,6 volt. Sebelumnya kita ukur tegangan outnya apakah masih ada. Oke, masih ada 2,7 volt. Oke, kita misalkan tegangan baterainya turun di 2,0 volt. Apakah BMS-nya mampu memutus arus output agar baterai bisa awet, tidak terkuras habis? Kita ukur tegangan pada outputnya. Bisa kalian lihat sendiri, begitu tegangan input turun di 2,0 volt, chip pintar di dalam BMS ini mendeteksi baterai sudah berada di ambang batas kritis. Di titik ini BMS tidak mengeluarkan tegangan sama sekali pada pin P+ dan P-, karena jalurnya langsung diputus secara otomatis. Kita ukur tegangan inputnya. Tegangan input 2,0 volt. Lalu tegangan outputnya kita ukur lagi, kosong ya. Oke, kosong, tetap kosong ya. Jadi baterai kita tidak terkuras habis saat tegangan turun di 2,0 volt. Ini sangat mantap. Selanjutnya kita hubungkan kabel pada P+ dan P-, lalu kita akan hubungkan dengan baterai. Untuk P+ dan P- kita gunakan sebagai beban atau charger. Selanjutnya kita melakukan pengisian dengan tegangan 3,5 sampai 3,6 volt.